Shalom, selamat sore. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebab itu saya mengajak, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita renungkan, kita membaca Mazmur 118 ayat 27. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Mazmur 118 ayat 27. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik, pasal 35 ayat 22 sampai dengan 24. 2 Tawarik pasal 35 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah mendebaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. 2 Tawarik pasal 35 ayat 22 sampai dengan 24. Bukan hanya bagaimana kita mengawali perjalanan hidup ini saja yang penting, tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita menyelesaikannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali suatu perjalanan dengan tepat seperti menyediakan bekal yang cukup tentu adalah hal yang penting. Demikian juga menempuh perjalanan dengan benar seperti menaati rambu-rambu lalu lintas adalah sangat perlu. Sebab bila tidak demikian, maka kita akan kehabisan bekal atau tersesat di jalan. Namun tidak kalah pentingnya adalah menyelesaikan perjalanan tersebut dengan baik, yaitu tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dengan demikian, barulah perjalanan itu merupakan suatu perjalanan yang tidak sia-sia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa yang Yesus cintai, mengawali kehidupan dengan benar namun tidak mengakhirinya dengan baik, itulah yang dilakukan oleh Yosia, Raja Yehuda. Seperti yang ditulis di dalam 2 Tawarik pasal 35. Banyak hal yang benar telah ia lakukan di awal masa pemerintahannya, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi Yehuda. Namun sayang, ketika Raja Mesir maju untuk memerangi Raja Asyur, maka
Yosia berusaha, berupaya mencegatnya tanpa menimbang apakah yang ia lakukan sesuai kehendak Allah. Bahkan ia mengabaikan pesan Allah melalui Raja Mesir, dan sebagai akibat ia tewas dalam pertempuran. Ia telah mengawali pemerintahannya dengan benar, namun tidak mengakhirinya dengan baik, sehingga hidupnya berakhir secara tragis. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita memulai sesuatu, kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan pada saat kita sungguh-sungguh Tuhan menjawab kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membuka jalan bagi kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan seringkali kita belum punya pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang baik untuk kita. Tetapi begitu kita berjalan, di tengah-tengahnya kita merasa bahwa kita yang punya usaha, kita merasa bahwa kita yang kuat, lalu kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita tidak bisa menyelesaikan apa yang telah Tuhan sediakan kepada kita, karena kita berjalan menurut maunya kita. Saudara, saya mau tekankan, kalau saudara diberkati Tuhan, tetapi kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara harus koreksi diri saudara. Benarkah itu dari Tuhan atau bukan? Sebab kalau semua berkat yang kita peroleh, semua pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kita, kalau benar itu dari Tuhan, maka seharusnya kita tidak jauh dari Tuhan. Tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada semua berkat-berkat yang kita terima. Sebab saudara, ingat, si jahat tidak pernah diam. Dia berusaha memutar balik fakta, mencuri berkat-berkat Tuhan, memberkati kita, dan berkata bahwa itulah berkat dari usaha kita sendiri. Dan itulah tipu muslihat si jahat. Kita bisa melihat bagaimana yang telah terjadi dengan Raja Yosia. Tidak mau mendengar daripada nasihat Allah. Dia memulai sesuatu yang baik, tetapi tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Biarlah setiap kita belajar sore hari ini, supaya tidak menjadi hal yang sama. Tapi kita sungguh taat, kita sungguh setia, kita sungguh mengerti kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menikmati berkat Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab. Apapun yang Engkau kerjakan tidak akan pernah terbengkalai di tengah jalan. Engkau yang telah memulai perkara yang baik di dalam hidup kami, Engkau pula yang akan menuntaskannya dengan sempurna pada waktunya. Oleh sebab itu kami dapat memandang hari esok tanpa ragu, karena kami tahu bahwa hidup kami berada di dalam tangan-Mu yang dapat diandalkan. Kami memohon, tolonglah diri kami agar kami mampu meniru teladan-Mu, yaitu menyelesaikan dengan baik semua yang telah kami mulai dengan benar. Sehingga dengan demikian kami dapat hidup dalam kehidupan yang penuh makna dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari hati yang sombong dan bebal, yaitu dengan beranggapan bahwa semua yang kami capai dalam hidup kami adalah semata-mata karena usaha kami sendiri. Oleh karena itu, tolonglah diri kami untuk senantiasa menyadari bahwasannya hidup kami ini adalah karena anugerah-Mu semata-mata.
Berikan kepada kami hati yang peka kepada tuntunan-Mu dan yang taat kepada firman-Mu. Genapilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau begitu mengasihi kami. Seringkali kami yang membangkang, seringkali kami yang berontak, seringkali kami yang keluar daripada aturan-aturan-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni kami. Tolonglah kami, Tuhan, secara pribadi, secara rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah segala sesuatu yang kami mulai dengan baik, dapat kami mengakhirinya juga dengan baik, ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak melawan. Berikan kepekaan lebih dalam lagi, supaya kami taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terhadir bersama-sama dengan hamba di tempat ini. Memberkati Ibu Rida Tarudatuk, memberkati Ibu Yuliana Tan, memberkati Ibu Elis Amanom Punjo, memberkati Ibu Leni Timerman, memberkati Bapak Yos Akahari, memberkati Ibu Ros Tuarisa Wairata. Ya Tuhan, dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati mereka semuanya. Biarlah kasih Tuhan terus menuntun mereka, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, jangan hidup mereka seperti Raja Yosia, memulai dengan benar, tetapi mengakhirinya dengan salah. Tapi biarlah Tuhan mereka tunduk dan taat kepada kehendak-Mu, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, awal dan akhirnya baik adanya. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk mereka. Pimpinan tuntunan-Mu, penghiburan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu nyata siang dan malam atas mereka. Jauhkan mereka dari setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan pegang tangan mereka, tuntun bimbing mereka dalam semua aktivitas mereka, sehingga mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya mereka boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Mereka boleh taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu. Mereka boleh menyatakan kabar baik bagi banyak orang, bagi dunia ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba terus berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus menuntun, membimbing, membawa kami terus kepada kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami buat. Ampuni kami jika kami seringkali melanggar, seringkali kami berontak kepada Engkau. Kami tidak tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Ampuni kami ya Allah. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biar pengertian yang dalam terjadi atas seluruh umat Tuhan di wilayah ini. Pengorbanan Yesus yang telah menebus, menanggung dosa dan segala kejahatan kami, dapat kami hargai, dapat kami hormati, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan Tuhan memberkati kami semua, pulihkan hidup kami, bawa kami kepada kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu di wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kedamaian, keamanan, ketentraman yang Tuhan berikan kepada kota kami, kota Manokwari. Ampuni Tuhan atas segala hal-hal yang keliru yang terjadi di dalam kota Manokwari ini. Bila pekerjaan-pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon kuasa Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus turun melimpah atas kota Manokwari di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para dokter, para medis yang menangani COVID-19. Ya Tuhan, berikan mereka hati yang takut Tuhan, hati yang jujur, sehingga mereka boleh melayani dengan benar. Dan Tuhan lindungi mereka, pribadi dan juga keluarga-keluarga mereka. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini.
Tuhan, terima kasih karya-Mu yang luar biasa bagi hidup kami sepanjang hari sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami ucap syukur. Ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi hamba mohon, kasih-Mu turun melimpah untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Kasih-Mu melimpah atas mereka, anugerah-Mu besar atas hidup mereka, dan mereka diberkati siang malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya pesankan, mari kita memulai segala sesuatu itu penting baik dengan keadaan yang baik. Tapi ingat, menyelesaikan juga itu penting. Oleh sebab itu, kalau saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberkati rumah tangga Anda tidak boleh jauh dari Tuhan. Kalau Anda jauh dari Tuhan, perlu koreksi diri. Kenapa saya jauh dari Tuhan? Kalau Tuhan memberkati, maka seharusnya kita juga dekat dengan Tuhan, bukan jauh dari Tuhan. Utamakan Tuhan, bukan berkatnya. Sebab berkat itu hanya bonus bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Shalom, salam MDC.